Shalom, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Kita percaya anugerah yang besar yang terus Tuhan limpahkan kepada kita, sehingga sampai saat ini saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah namamu. Anugerah yang besar yang sudah Tuhan terus limpahkan kepada kami, baik dalam setiap keseharian kami, dalam setiap aktivitas kami. Tuhan terus membela kami. Kami yakin di tengah pergumulan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami, membela kami. Firman-Mu yang disampaikan, bela Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar, yaitu firman melalui video YouTube ini, mereka juga berkati. Hamba-Mu yang menyampaikan diurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu, dan kami siap dengan firman. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, siapapun kita pasti sering mengalami pergumulan. Bahkan mungkin setiap hari, setiap waktu, kita banyak menghadapi pergumulan. Maka hari ini saudaraku, saya menyampaikan firman Tuhan dengan topik doa dalam pergumulan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, menurut lagu yang ke-8, Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Saudara-saudara, sekalipun Daud adalah seorang raja, bukan berarti kenyamanan yang terus menghinggapi hidupnya. Tapi justru saudara, pada waktu dia menjadi seorang raja, pergumulan, tantangan yang selalu dihadapinya. Tetapi satu hal yang kita lihat adalah bagaimana kehidupan Daud pada waktu dia dalam pergumulan, dia datang kepada Tuhan. Bersujud di kaki Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Sebab dia tahu bahwa jalan satu-satunya yang memberi dia jalan keluar di tengah pergumulan hanyalah Tuhan, bukan manusia. Manusia akan memberikan pandangannya sendiri, memberikan arahannya sendiri, atau mungkin pengalamannya sendiri. Tetapi saudaraku, bisa-bisa saja kita mendengar pengalaman, arahan, dan motivasi dorongan. Tetapi manusia tidak akan pernah bisa menjawab doa di tengah pergumulan, hanya Tuhan. Maka dalam pergumulan Daud, dia tahu hanya Tuhanlah yang menolong dia, yang memampukan dia. Tadi kita sudah baca bahwa ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah. Seringkali saudaraku kita berpikir negatif tentang Tuhan. Dikala kita menghadapi kesusahan, kita menganggap bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Waktu kita sedang menghadapi kesukaran, kita menganggap Tuhan sedang menghajar kita, ya, karena kesalahan-kesalahan yang ada. Saya berpikir bahwa itu tidak salah, itu sah-sah saja. Silakan saudaraku. Ketika kita datang kepada Tuhan, bisa saja kita berkata, Tuhan, Engkau sedang marah, Engkau sedang menghukum aku dalam nama-Mu. Engkau sedang menghajar aku karena kepanasan murka-Mu. Saudara, kita percaya bahwa kita menyadari diri, bahwa kita sebagai manusia pun, kita sering melakukan satu pelanggaran, melakukan satu kesalahan kepada Tuhan. Tetapi di awal doanya Daud, dia berkata bahwa
janganlah menghukum aku. Dia menyadari bahwa ada kesalahan, ada pelanggaran yang dilakukannya. Bahwa dia berkata, janganlah kiranya engkau menghukum aku Tuhan. Artinya Daud sedang mengingatkan Tuhan. Sekalipun dia punya kesalahan, tapi anugerah Tuhan terus melimpah atas Daud. Lalu saudaraku, Daud juga berkata kepada Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Daud tahu bahwa waktu dia merana tidak ada seorang pun yang bisa menolong dia. Bahkan anaknya sendiri pun tidak bisa menolong dia. Hanya Tuhan. Maka dikatakan oleh Daud, kasihanilah aku Tuhan. Belas kasihan turun atas Daud, sehingga Tuhan mengasihi dia. Saudaraku, saya percaya bahwa Daud menunjukkan kerendahan hatinya, sekalipun dia adalah seorang pemimpin, seorang raja yang sudah diurapi oleh Tuhan. Tetapi cara manusia dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengasihi dia. Kalau bukan karena Tuhan, siapa saudaraku? Maka dia berkata pada saat dia merana, dia minta belas kasihan dari Tuhan. Lalu dikatakan, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Kadangkala dalam menghadapi tekanan, menghadapi tantangan, saudaraku, terkadang kita sudah tidak kuat, ya, mendengar masalah yang ada terkadang tidak kuat. Tetapi ingat, ada penyembuh kita, Yesus Kristus, Tuhan kita yang ajaib. Dia yang menolong kita, membuat tulang-tulang kita kembali gagah, berdiri tegap. Yang mungkin hari-hari kita, selama ini tulang-tulang kita gemetar karena banyaknya persoalan kita hadapi. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, sembuhkanlah aku. Daud berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Daud menyadari sekalipun dia seorang raja yang kuat, yang gagah dan mampu. Tetapi dari sisi lain, Daud menyadari bahwa dia adalah orang yang rapuh, orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka dia selalu berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Siapapun saudara hari ini, sehebat apapun saudara, kekayaanmu sebanyak apapun, tidak akan membuat engkau bisa berdiri tegap jika bukan karena Tuhan. Maka jika Tuhan mempercayakan itu kepada saudaraku, hargai itu semuanya saudaraku. Lakukan yang benar kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan Daud juga berkata bahwa, dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi engkau Tuhan berapa lama lagi? Daud mengharapkan pertolongan yang sesingkat mungkin di saat dia menghadapi pergumulan. Lalu dia berkata, di manakah, berapa lama lagi Tuhan engkau menolong aku? Tetapi Tuhan mengizinkan Daud untuk menghadapi itu supaya dia menjadi raja yang dewasa, raja yang kuat, raja yang tangguh. Dan kita percaya kalau Tuhan memilih Daud, Daud tahu, Daud mampu menghadapi setiap tantangan. Tetapi sebagai manusia secara maksimal, seolah-olah Daud tidak mampu lagi untuk menghadapi pergumulan yang ada. Maka dia berkata, berapa lama Tuhan, berapa lama lagi? Artinya berapa lama lagi Tuhan menolong dia, sehingga Daud bisa keluar dari setiap persoalan itu. Saudara, terkadang kita pun datang kepada Tuhan berkata, Tuhan berapa lama lagi Engkau mendengar doaku? Berapa lama lagi Tuhan Engkau menjawab doaku? Tapi Tuhan bukan tidak mendengar, tapi Tuhan izinkan supaya Daud lebih lagi membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan dia berkata, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Berkali-kali Daud menyampaikan ini kepada Tuhan. Tapi ingat, beberapa kali Daud terluput dari serangan dari Saul. Berkali-kali dia mau diserang, sampai 3 kali. Tapi Tuhan meluputkan dari panah, ya dari serangan. Tuhan selalu membela dia. Maka Daud mengingatkan saudaraku supaya Tuhan membela dia, menolong dia. Maka dikatakan, sebab di dalam maut tidak adalah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu dalam dunia orang mati? Ya jelas, kalau sudah mati mana ada lagi orang yang mau bersyukur. Ya, Daud mengingatkan bahwa di masa hidupnya, ya, bahwa dia sebagai orang yang hidup, dia ialah yang bersyukur. Tetapi orang mati tidak akan bersyukur. Artinya saudaraku, Daud mengharapkan Tuhan untuk membela dia, menolong dia, memberi kesempatan kepadanya untuk hidup di saat dia menghadapi tantangan yang ada. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Bayangkan saudara, saking beratnya pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Dia berkata, lesu aku karena mengeluh.
Makanya jangan suka mengeluh. Kalau orang yang banyak mengeluh pasti lesu. Orang yang banyak mengeluh pasti lemah. Makanya perbanyak bersyukur. Ketemu orang bersyukur. Ya, apapun yang kau hadapi bersyukur. Dalam doamu bersyukur kepada Tuhan. Daud juga mengalami. Kalau dia banyak mengeluh maka dia lesu. Dan setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dia berdoa kepada Tuhan. Dengan air mata dia mengalami. Ya, pergumulannya begitu hebat, dia menangisi dirinya, menangisi hidupnya, menangisi pergumulannya. Tapi dia tahu Tuhan akan menolong. Dia berkata, menjauhlah daripadaku, kamu segalanya melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Dan akhir dari ini Daud berkata bahwa Tuhan pasti mendengar doa-doaku. Tuhan tidak akan pernah membiarkan aku. Karena Tuhan sudah mendengar tangisku, doanya. Musuh atau lawan pergumulan itu dianggap itu menjadi musuhnya. Persoalan itu dianggap menjadi lawannya. Tetapi terkadang itu diizinkan saudaraku untuk mengasah kita. Untuk menguatkan kita kembali. Lalu Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Kesimpulan dari pasal yang ke-6 ini saudaraku, bahwa pada akhirnya doa dan tangisan Daud tidak pernah ada yang sia-sia. Terbukti dari apa yang disampaikan oleh Daud, bahwa Tuhan mendengar doanya, Tuhan mendengar tangisannya. Dan Tuhan menolong. Dan Tuhan membuat semua musuhnya, lawan-lawannya malu. Semua karena doa. Saya mau berkata kepada kita semuanya, seberapa banyak pergumulan yang kita hadapi hari-hari. Ingat datang kepada Tuhan. Mungkin saudara sampai menangis dan merangkak. Menangisi pergumulan yang begitu berat. Dan sepertinya tidak akan ada yang bisa menolong. Ingat, hanya Tuhan yang menolong kau. Seberapa banyak yang kau hadapi, Tuhan pasti membela engkau. Persoalan yang kau hadapi, Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita semua. Jika kita terus mengandalkan Tuhan. Baik, bila firman Tuhan ini doa dalam pergumulan. Saya percaya di tengah pergumulan saudara, cari Tuhan. Panggil Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia pasti mendengar. Mari angkat tanganmu sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat anak-anakmu Tuhan, yang sedang menonton video melalui YouTube ini. Jika mereka saat ini sedang menghadapi pergumulan, persoalannya begitu banyak, Tuhan, dengarlah doa mereka. Dengarlah teriakan tangis mereka. Engkau yang menolong, membela mereka. Jika mereka sedang dalam keadaan jalan buntu, dalam perjalanan hidup, Tuhan, Kau buka jalan yang terbaik. Dengan mujizat-Mu, dengan kuasa-Mu, Kau nyatakan kepada mereka. Ajar mereka terus, Tuhan, untuk mencari Engkau. Jika saat ini mereka juga mengalami sakit penyakit dan itu dianggap menjadi satu pergumulan, sembuhkanlah mereka, pulihkan hati mereka. Jika mereka saat ini juga Tuhan sedang menghadapi tantangan yang hebat, tapi biarlah Tuhan yang menolong. Biarlah kasihan, mengasihi mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas anak-anak-Mu. Dan jawablah setiap doa-doa mereka. Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa pelanggaran yang mungkin mereka lakukan Tuhan. Yang mereka tidak sadari, tapi itu merupakan satu pelanggaran. Engkau mengampuni. Pulihkan hati mereka, sembuhkan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah mujizat atas mereka pada saat ini. Demi nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan Kau sudah terima doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, saya dengan Pendeta Samuel Manenggolan mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, teruslah doakan supaya video YouTube terus berjalan dengan baik. Dan doakan hambanya, ya Bapak Pendeta Samuel Manenggolan STA, selaku Gembala GBI Kampung Sawah Jakarta Timur, supaya semakin diurapi, diberkati Tuhan. Yang kedua, jika sudah diberkati dengan video ini, ya silakan di-share atau dibagikan kepada teman-teman saudaraku yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan berat, agar Tuhan yang menolong, menguatkan mereka kembali. Yang ketiga, jangan lupa saudaraku untuk subscribe, ya, supaya video berkelanjutan saudara tetap dapatkan, sehingga saudara terus diberkati oleh firman. Dan saya percaya saudara, bahwa setiap saudara yang menerima firman ini yakin dengan iman, maka engkau akan menerima mujizat dari Tuhan. Mujizat itu datangnya dari Tuhan. Firman itu adalah Tuhan sendiri dan memberkati engkau. Salam hormat buat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.